Halo semua, pada kesempatan kali ini saya Devi Oktaviana akan membahas mengenai parenting yang bertemakan komunikasi efektif pada anak usia dini. Sebelum kita membahas mengenai komunikasi efektif pada anak usia dini, kita terlebih dahulu harus mengerti apa itu arti dari komunikasi sendiri. Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi dari pengirim pesan kepada penerima pesan. Seperti halnya yang saya lakukan ini termasuk ke dalam komunikasi. Namun kategori komunikasi secara tidak langsung, karena Anda melihatnya melalui video ini. Dalam melakukan sebuah komunikasi, tentunya orang tua menggunakan tipe pola asuh orang tua terhadap anak. Pola asuh orang tua terhadap anak ada 3. Yang pertama, tipe pola asuh otoriter. Pada tipe ini, orang tua cenderung membatasi dan menghukum anak. Mereka mendesak anak untuk mengikuti perintah dan menghormati mereka. Contohnya saja, orang tua memiliki anak laki-laki, namun anak laki-laki tersebut dilarang untuk bermain dengan seorang anak perempuan. Sebuah hal pemaksaan, bukan? Tidak ada larangan untuk anak laki-laki bermain dengan anak laki-laki. Secara tidak langsung, hal ini akan mengajari anak untuk bersikap diskriminasi terhadap jenis kelamin. Namun, tidak semuanya tipe otoriter ini bersifat negatif. Seperti halnya saja, seorang ayah menyuruh anaknya untuk bangun pagi 6:30. Jika tidak bangun pagi, ia tidak akan diberi uang saku. Hal itu akan mengajari anak untuk berlatih disiplin. Pada tipe ini, orang tua tidak pernah berperan dalam kehidupan anak. Orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan tindakannya tanpa pengawasan orang tua. Orang tua tidak menegur atau memperingatkan anak. Namun, orang tua tidak sepenuhnya melepas tanggung jawabnya. Orang tua akan tetap mendampingi anak. Tipe pola asuh orang tua terhadap anak yang ketiga yaitu tipe pola asuh demokratis. Pada tipe ini, orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk memilih dan melakukan tindakannya. Tipe ini bersifat positif dan mendorong anak untuk mandiri. Pada tipe ini, orang tua tetap menempatkan batas-batas kendali mereka terhadap anak. Dalam tipe ini, terjadi komunikasi dua arah antara orang tua dengan anak. Orang tua mengasuh dan mendukung anak untuk bisa hidup mandiri.
Sedangkan anak yang diasuh akan bisa hidup mandiri, ceria, dan bisa mengendalikan dirinya. Dalam melakukan sebuah komunikasi, orang tua sering melakukan kesalahan. Di antaranya, yang pertama, bicara terlalu banyak terhadap anak usia dini. Anak usia dini memiliki kapasitas untuk fokus terhadap apa yang ia dengarkan selama 30 detik. Selebih dari itu, mereka tidak mendengarkan apa yang orang lain bicarakan. Jadi, setidaknya menjadi orang tua harus mengerti. Kesalahan yang kedua yang sering dilakukan oleh orang tua pada anak usia dini yaitu memarahi mereka. Marah kepada anak memang wajar, tapi harus secara proporsional. Jika anak berulah 2, maka kita harus marah 2. Anak berulah 2, orang tua marah 6. Lantas yang 4 marah karena apa coba? Mereka akan beranggapan bahwa orang tua mereka sudah tidak sayang lagi kepada mereka. Mereka beranggapan bahwa melihat teman mereka yang tidak pernah dimarahi oleh orang tuanya, mereka akan ngedrop karena jika sering-seringan dimarahi oleh orang tua mereka. Sehingga menjadi orang tua harus pandai merendam emosi mereka. Kesalahan yang ketiga yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak usia dini yaitu tidak mendengarkan anak. Misalnya saja, saat sepulang sekolah, anak ingin bercerita kepada orang tuanya, namun orang tuanya tidak menanggapinya. Misalnya saja, "Ma, tadi aku di sekolah dapat nilai bagus loh." Wah, pinter. Dengan jawaban seperti itu, memang anak senang. Tapi jika orang tua tidak menatap anak, maka akan terasa hampa. Ya sudah, sekarang ganti baju dulu ya, lalu makan, kemudian tidur. Yang semulanya anak ingin bercerita lebih dari itu, namun setelah mendengar perkataan dari orang tua tersebut, ia menjadi minder dan kecewa. Maka saat menjadi orang tua kelak, kita harus memahami itu. Lantas, bagaimana cara berkomunikasi yang efektif itu kepada anak usia dini? Yang pertama, dengarkan anak. Jika anak bercerita, responlah cerita anak itu. Karena itu akan menjadi sebuah penghargaan saat orang tua merespon cerita dari anak. Contohnya saja, "Ma, tadi aku di sekolah mewarnai loh." Orang tua pun merespon, "Wah, mewarnai apa sayang?" "Tadi aku mewarnai
Ini mah burung. Wah, cantik sekali. Dengan respon seperti itu, anak akan merasa bahagia karena dirinya telah direspon oleh orang tuanya. Cara komunikasi yang efektif yang kedua kepada anak usia dini yaitu ajak anak untuk berbicara. Jika ada kesempatan, selalu ajak anak untuk berbicara. Gugah rasa penasaran Anda untuk mengetahui kegiatan anak di sekolah. Misalnya saja, tadi di sekolah belajar apa, Dek? Belajar binatang, Ma. Binatang apa aja? Kemudian anak menyebutkan nama-nama binatang. Setidaknya hal tersebut bisa mengevaluasi apa yang dilakukan oleh anak di sekolah, sehingga anak tidak melupakan apa yang ia pelajari di sekolah bersama guru dan teman-temannya. Cara komunikasi yang efektif kepada anak usia dini yang ketiga yaitu ajak anak untuk berdiskusi. Meski hal sederhana apapun. Semisal, Mama mau jenguk adiknya tante ini. Adek mau ikut nggak? Kemudian anak pun menjawab, iya Ma, pengen ikut. Lantas orang tua jangan berhenti sampai situ. Terus ajak diskusi anak. Nanti kita bawa kado apa ya? Kado yang bagus apa ya, Dek? Dengan hal-hal seperti itu akan merangsang kecerdasan anak dalam berkomunikasi. Hal ini akan memberikan dampak positif terhadap anak. Cara berkomunikasi yang efektif terhadap anak usia dini yang keempat yaitu hargai dan puji anak. Sekecil apapun hal yang dilakukan oleh anak, hargai dan puji anak. Misalnya saja, anak sedang belajar. Orang tuanya menyapanya. Wah, adik pintar sekali, belajar sendiri. Pinternya anaknya papa. Cita-citanya apa sih? Contohnya lain lagi. Saat anak sedang menyapu, memang tidak sebersih yang dilakukan oleh orang dewasa. Tapi setidaknya hargailah apa yang mereka lakukan. Hal itu akan terkenang dan nantinya akan membawa pengaruh positif bagi anak. Setelah kita mengetahui cara yang efektif dalam berkomunikasi orang tua terhadap anak usia dini, adapun hal yang perlu kita hindari dalam berkomunikasi dengan anak. Yang pertama yaitu jangan lakukan kekerasan terhadap anak. Misalnya saja mencubitnya, menjewernya. Hal ini akan mudah direkam oleh anak di bawah alam sadarnya, yang nantinya
akan membawa dampak buruk bagi anak dan akan anak kenang sampai masa dewasanya nanti. Terlebih mereka akan melampiaskannya kepada anak mereka nanti. Untuk para calon orang tua nanti, semoga kelak kita bisa menjadi orang tua yang mengerti anak. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.